Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Muhammad Haikal L3V, channel yang membahas sejarah, budaya, dan kisah-kisah menarik dari berbagai penjuru Indonesia. Di sebuah lereng gunung yang sejuk di Jawa Timur, terdapat sebuah tempat yang namanya telah lama menjadi perbincangan. Sebagian orang datang dengan penuh harapan, sebagian lagi datang karena rasa penasaran. Tempat itu adalah Gunung Kawi. Konon, ada yang merasa hidupnya berubah menjadi lebih baik setelah berziarah ke sana. Namun, ada pula yang beranggapan bahwa semua itu hanyalah mitos yang berkembang dari mulut ke mulut. Lalu, di manakah letak kebenarannya? Apakah Gunung Kawi benar-benar menyimpan rahasia yang belum banyak diketahui orang? Ataukah kisah-kisah yang beredar hanyalah legenda yang terus hidup dari generasi ke generasi? Di balik kabut yang sering menyelimuti kawasan ini, tersimpan sejarah tentang dua tokoh yang sangat dihormati masyarakat, kisah perjuangan, tradisi ziarah, hingga berbagai cerita misterius yang masih menjadi bahan perbincangan sampai sekarang. Dalam video ini, kita akan menelusuri sejarah Gunung Kawi berdasarkan catatan yang ada. Kita akan mengenal sosok Eyang Jugo dan Raden Mas Iman Soejono, membahas asal-usul berbagai mitos yang berkembang di masyarakat, serta membedakan mana yang merupakan fakta sejarah dan mana yang merupakan kepercayaan yang belum dapat dibuktikan. Jadi, simak video ini sampai selesai. Sejarah Gunung Kawi. Sebelum dikenal sebagai salah satu tujuan wisata religi paling terkenal di Indonesia, Gunung Kawi hanyalah sebuah kawasan pegunungan yang tenang di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Lerengnya dipenuhi pepohonan hijau, udara yang sejuk, serta mata air yang menjadi sumber kehidupan masyarakat sekitar. Seiring berjalannya waktu, nama Gunung Kawi semakin dikenal. Bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena sejarah yang berkaitan dengan dua tokoh yang sangat dihormati, yaitu Eyang Jugo dan Raden Mas Iman Soejono. Eyang Jugo, yang memiliki nama asli Kiai Zakaria II, dikenal sebagai seorang ulama yang dihormati masyarakat, bersama Raden Mas Iman Soejono, seorang bangsawan sekaligus tokoh perjuangan. Keduanya disebut memiliki hubungan dengan perjuangan pada masa Pangeran Diponegoro. Setelah masa perjuangan berakhir, mereka menetap di kawasan Gunung Kawi untuk berdakwah, bertani, serta membimbing masyarakat. Setelah wafat, makam kedua tokoh tersebut menjadi tujuan ziarah. Banyak orang datang untuk mendoakan mereka, mengenang jasa-jasanya, serta memohon kepada Allah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Hingga kini, kawasan tersebut tetap menjadi salah satu destinasi wisata religi yang ramai dikunjungi. Seiring berjalannya waktu, berbagai cerita pun berkembang di tengah masyarakat. Ada yang mengaitkan Gunung Kawi dengan keberuntungan, rezeki, hingga kisah-kisah mistis. Namun, penting dipahami bahwa cerita-cerita tersebut merupakan bagian dari kepercayaan sebagian masyarakat dan bukan fakta sejarah yang telah terbukti. Yang tidak dapat disangkal adalah nilai sejarah dan budaya yang dimiliki Gunung Kawi. Kawasan ini menjadi simbol perpaduan tradisi Jawa, nilai-nilai keagamaan, serta penghormatan kepada tokoh-tokoh yang berjasa bagi masyarakat. Hingga sekarang, ribuan peziarah dan wisatawan datang setiap tahun. Ada yang ingin menikmati suasana pegunungan yang damai, ada yang ingin mempelajari sejarahnya, dan ada pula yang penasaran dengan berbagai kisah yang telah lama beredar. Semua itu menjadikan Gunung Kawi sebagai salah satu tempat paling unik dan penuh cerita di Indonesia. Lalu, menurut Anda, bagaimana pendapat tentang Gunung Kawi? Apakah lebih dikenal karena nilai sejarahnya, tradisi ziarahnya, atau karena berbagai mitos yang berkembang? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video sejarah menarik lainnya. Saya Muhammad Haikal, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.